Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang pembelajaran SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs saya ya, di sapindonesia.net ya. Di sini saya udah bikin silabus pembelajaran SAP PP Modul, mulai dari master data PP, BOM, work center, routing, production version, kemudian planning proses, ya. Saya juga membahas planning proses tentang MTS dan MTO, kemudian MRP ya, MRP bagaimana cara menjalankan MRP dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses run MRP dan scrap ya. Kemudian production order execution ya. Juga ini saya cycle productionnya saya bahas di sini dari mulai order creation, availability check pada material maupun pada mesin atau work center. Kemudian production order release, capacity planning, scheduling, good issue of component, confirmation, good receipt, dan status terakhir adalah technical complete atau TECO. Kemudian di materi terakhir saya juga menjelaskan tentang konfigurasi ya dari SAP PP modul sebagaimana dikonfigurasi pada master data configuration, MRP, order type, dan seterusnya ya. Akan tetapi ini di sini saya hanya memberikan satu bisnis proses secara umum aja ya, secara global, dan Anda pun bisa lebih lengkap lagi dengan membaca artikel-artikel yang ada saya udah tulis di sebelah kanan monitor ya. Di situ saya jelaskan sedikit bisnis prosesnya. Juga rencananya dengan konfigurasi dari SAP PP juga kita rencananya akan saya kupas yang nanti saya berikan di berupa tabel, dan kemudian nanti saya jelaskan ini ada lebih dari 50 konfigurasi yang ada di PP yang standar ya. Oke, itu saja tentang SAP Indonesia.net ya. Nanti kalau Anda ingin fokus serius mempelajari modul SAP PP ini, Anda bisa daftar di member area. Di situ saya memberikan pelatihannya secara lebih dalam. Rata-rata diprediksi ini pembahasannya sekitar dari sub-modul ini rata-rata sekitar 1 jam ya. Berikut skenario dari di SAP-nya seperti apa. Saya bikin skenario agar mudah dipahami dari semua proses yang ada gitu ya. Oke, itu aja sebagai pembuka. Nah, sekarang saya mau melanjutkan materi saya masih tentang production order execution. Kali ini saya mau membahas tentang scheduling ya. Kemarin saya sudah membahas tentang capacity planning, tentang order release, dan seterusnya. Kali ini saya mau membahas tentang scheduling ya. Oke, agenda kita adalah apa yang dimaksud dengan scheduling, kemudian basic date dari scheduling, lead time scheduling, scheduling types ya, model-model scheduling ada yang forward scheduling, backward, sama current date ya, dan terakhir adalah operation segment in scheduling ya. Oke, kita lihat secara definisi yang dimaksud dengan scheduling itu adalah proses production order, di mana fungsi dari scheduling adalah untuk menghitung tanggal produksi ya. Tanggal produksinya kapan, mulai dari kapan sampai kapan, dan capacity requirement sekaligus adalah kapasitas dari mesin yang dibutuhkan untuk semua operation ya, di dalam sebuah order ya. Jadi ketika sudah ada order, maka di situ akan dihitung tanggal ya, tanggal produksi dan kapasitas mesin untuk order tersebut. Oke.
Kemudian ketika melakukan MRP ya, ketika melakukan MRP maka scheduling itulah di situ akan dihitung. Jadi stepnya itu pada saat MRP sudah selesai, sudah muncul apa yang disebut dengan plan order gitu ya. Nah, ketika proses dari plan order ke production order maka disitulah ada proses namanya scheduling date, perhitungan tanggal produksi ya. Jadi di situ pula menetapkan tanggal procurement untuk material yang memang dipesan secara eksternal. Jadi di mana kita tahu kalau hasil dari MRP itu memunculkan namanya proposal ya, plan order yang bisa berdampak pada in-house production ya. Di sini pada in-house production juga berdampak pada procurement secara eksternal. Nah, hal itu pun di dalam scheduling sudah ditetapkan pula tanggal-tanggal ya, tanggal-tanggal kapan harus pesan barang dan tanggal-tanggal kapan harus produksi gitu ya. Oke, kemudian perhitungan untuk secara eksternal memesan material ke dalam time dari account purchasing ya, vendor lead time dan time proses good receipt ya. Kalau secara eksternal tentu saja yang kita kontrol, yang kita hitung adalah tanggal ya, tanggal kapan membuat PO purchasing dan kapan lead time barang dari vendor itu datang, kemudian juga kapan waktu proses dari GR ya. GR itu dari proses penerimaan barang dari vendor. Oke. Kemudian untuk material yang diproduce di in-house ada dua metode ya, scheduling method. Yang pertama adalah basic date scheduling. Yang pertama adalah basic date scheduling dan yang kedua adalah lead time scheduling ya. Kalau basic date scheduling berarti adalah pendataan tanggal yang di master data dan work scheduling, sedangkan lead time scheduling adalah data tanggal yang hasil suggest dari run MRP. Oke, jadi setelah proses run MRP itu nanti akan muncul namanya start date dan finish date. Itu adalah proses dari MRP. Sementara yang disebut basic date scheduling itu adalah setup dari material master yang ada di MRP 2 dan work scheduling ya. Nanti bisa dicek. Oke. Kemudian kita lihat ini ada scheduling method. Tadi kita ada dua namanya basic scheduling dan lead time scheduling. Yang dimaksud dengan basic scheduling tadi saya sudah sebutkan bahwa basic scheduling itu dasarnya di setup di dalam material master dan work scheduling. Oke. Dan pada saat di-convert dari plan order ke production order, maka ada yang disebut dengan operation ya, lead time scheduling. Nah, lead time scheduling itu adalah implikasi dari plan order yang di-convert ke production order sehingga menjadi suatu lead time, batas waktu yang kapan akan bisa diselesaikan oleh produksi baik itu dari order start date-nya maupun ke order finish date-nya. Oke. Kemudian tadi kita lihat ada metode ya, sorry bukan dua, ada metode scheduling type ya. Yang pertama adalah forward scheduling, kemudian backward scheduling dan current date scheduling. Ini kalau Anda perhatikan di production order ya. Di production order itu ada tanggal kapan dibuat, kapan tanggal akan dibuat di produksi dan tanggal kapan mau berakhir di produksi. Nah, tipenya ada 3 tadi yaitu ini forward scheduling yang model seperti ini gambarnya, nanti juga ada yang backward ya, backward scheduling berarti yang ke belakang ini gambar panahnya, kalau forward ini yang ke depan. Kemudian current date, kalau current date ya berarti tanggal waktu sekarang ya. Oke, saya kira itu pendahuluan dulu tentang masalah scheduling. Anda harus pahami dulu konsep dasarnya dari scheduling. Jadi scheduling itu tadi ada dua ya, basic scheduling sama lead time scheduling. Nah, ini dasar dari sini.
yang basic scheduling yang di setup di material master ya. Di material master di MRP2 ada sama work scheduling, dan yang lead time scheduling adanya di operation dari order yang sudah di-convert dari plan order ke production order gitu ya. Itu konsep di awal. Jadi satu hal lagi saya menekankan di sini, yang dimaksud dengan scheduling berarti pengaturan ya. MRP mengatur penanggalan pembuatan produksi, juga penanggalan kapan barang itu harus dipesan dan harus datang ke company untuk proses finish good lebih lanjut ya. Itulah fungsinya scheduling. Ada lagi yang perlu ditekankan bahwa di scheduling itu ada dua tadi di posisi setelah run MRP ya, muncul plan order, dan satunya lagi adalah setelah terbentuk order ya. Ada dua posisi itu aja yang menentukan namanya apa, pengaturan scheduling date dan scheduling time dari production order. Oke, saya kira itu dulu pendahuluan. Nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.